diet tuh jadi sakit, gara-gara sakit ujung-ujungnya dia makan lagi, jadi nggak jadi diet kan. Itu nutrisi, jadi jangan disamain nutrisi sama kalori, itu hal yang berbeda. Jadi yang kita cut itu kalorinya, bukan nutrisi. Yang pertama ya yang nggak bagus dari diet terlalu ketat, of course orangnya jadi nggak disiplin, karena itu nggak realistis kan jadinya. Terus yang kedua jadi drop, jadi sakit. Itu juga bikin orang drop diet tuh jadi sakit, gara-gara sakit ujung-ujungnya dia makan lagi, jadi nggak jadi diet kan. Itu karena dia bener-bener cut off sama nggak makan sama sekali gitu, jadi imunitasnya turun, sehingga dia jadinya itu malah bukannya kurus, saya malah ngedrop gitu, ngedrop aja, kurus enggak, ngedrop iya. Jadi nggak boleh tuh diet sampai yang nggak makan sama sekali, itu nggak boleh gitu, karena tubuh kita butuh nutrisi. Kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita duduk aja tuh tubuh kita tuh ada pembakarannya, kita nafas itu ada pakai energi, itu namanya BMR, basal metabolic rate. Itu makanya kita butuh tahu usia kan sama tinggi badan kalau ngitung kalori seorang. Jadi kan jenis diet tuh banyak, salah satu yang paling saya rekomendasiin untuk weight loss, apalagi yang udah overweight atau obes, itu dari diet yang defisit kalori. Jadi sesuai namanya, kalorinya itu dipotong. Jadi bukan porsi ya, kalau kita ngomong porsi makanan kan susah ya. Makanan itu ada yang masanya besar, tapi dia kalorinya sedikit. Ada yang kecil, dia masanya tapi kalorinya itu banyak gitu kan. Jadi kita ngomonginnya kalori itu bener-bener memang harus dihitung per orang. Contohnya misalnya tinggi 165 saya, terus berat badan saya itu tadinya 55 gitu. Kebutuhan saya mungkin dihitung 1800 kalori per hari. Terus saya mau nurunin 5 kilo, jadi saya langsung hitung aja. Kalau tinggi badan 165, usia 26, berat badan 50, butuh berapa kalori sehari? Misalnya 1500 atau 1000 biasanya itu kalau yang ekstrim banget. Jadi kita langsung cut, hitung makanannya itu jadi 1000 kalori, jangan ngikutin kita biasanya makan 1800 kalori kayak gitu. Kalori sama nutrisi itu beda. Jadi kalori itu yang dipakai untuk membakar, untuk energi ya, jadi dibakar untuk dipakai buat jadi energi. Sedangkan nutrisi itu kayak vitamins, minerals, itu beda dengan kalori. Kalori itu contohnya lebih ke karbohidrat, biasanya protein juga diubah jadi kalori, tapi yang paling besar sih karbohidrat yang menjadi kalori ya itu ya. Kalau misalnya kalori dia disimpan jadi lemak. Sedangkan kalau vitamin beda, vitaminnya dari buah-buahan, dari serat-serat, atau dari misalnya dari suplemen juga bisa, itu nutrisi. Jadi jangan disamain nutrisi sama kalori, itu hal yang berbeda. Jadi yang kita cut itu kalorinya, bukan nutrisinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang niat diet banget gitu, kita ngatur makanan satu. Jadi kita pilih makanan yang berkualitas. Jadi jangan yang masanya besar tapi nggak ada isi. Junk food tuh kan kenapa namanya junk food? Karena dia beneran junk food sampah. Jadi dia bener-bener masanya besar tapi nutrisi value-nya tuh nggak ada. Itu jadi dihindari. Kita harus cari makanan yang kalorinya rendah, masanya besar, nutrisinya itu tinggi. Contohnya kayak sayur-sayuran, atau misalnya ya daging masih oke gitu, daging yang bersih yang tanpa lemak ya kayak gitu, atau dada ayam kayak gitu, atau telur, itu kan dia mengenyangkan dan juga dia bernutrisi gitu. Kayak contoh shirataki kan nutrisi kurang sih, tapi dia mengenyangkan, paling enggak kalorinya dia nggak ada gitu kan. Nah terus juga bisa dibantu dengan supplementation, atau misalnya kalau contohnya misalnya kayak kalau misalnya diet terus nggak nafsu makan, contohnya udah minum Harlin terus ngerasa nggak nafsu makan kan, jangan nggak makan gitu. Jadi tetap makan dan juga makannya sedikit aja, dan juga dibantu dengan Herslim. Jadi Herslim ini adalah suplemen diet yang sangat baik karena dia ngebantu banget untuk diet, terutama yang kalori defisit. Karena pertama dia ada multigrain dan juga ada kasein yang bikin kenyang lebih lama dan juga bikin kita itu jadi tidak terlalu berasa lapar, lambung juga tidak berasa pedih. Juga dia multigrain itu juga bagus untuk tubuh ya, untuk jantung, untuk yang lain-lainnya dia sangat bagus sebagai vitamins and minerals. Juga dia ada kasein tadi kan yang bantu kenyang lebih lama. Dia juga ada L-carnitin yang boost our metabolism. Selain itu dia juga sudah teruji BPOM, lulus, jadi dia aman dikonsumsi oleh tubuh dan juga dia halal. Rendah kalori 120 kalori itu rendah kalori kalau untuk hitungannya kan dia ada multigrain ya, multigrain yang wajar kalori segitu. Multigrain kan juga enak buat di lambung, buat ada lemak, itu bagus pakai multigrain. Kalau misalnya minuman replacement brand lain kan banyak tuh yang isinya itu cuma susu, itu kan biasa pedih di lambung. Makanya ada multigrain jadi dia lebih ramah lah di lambung gitu ya. Kan ada buah wheat, ada beras merahnya juga nih, dan 120 kalori itu
sedikit, masih bisa tambahin makan lagi jadi 3 kalori. Multigrain tadi salah satunya sih yang poinnya itu kan dia tetap provide kalori ya, dia ada kalori tapi nggak banyak sih multigrain. Yang kedua, jadi kan dia karbohidrat ya, si multigrain ini kan ada seperti beras merah dan lain-lain, itu kan dia masuk karbohidrat ya, jadi itu dia provide kalori gitu. Terus yang kedua, dia juga banyak vitaminsnya, jadi dia buat memenuhi vitamin sehari-hari biar kita nggak terjadi malnutrisi kayak gitu, defisiensi nutrisi kayak gitu. Dan juga selain itu si multigrain ini dia membantu buat lebih kenyang itu lebih lama. Susu kolostrum dalam produk Herslim ini gunanya adalah untuk menjaga imunitas tubuh orang yang lagi diet. Terutama bila seorang dia dietnya sangat restriktif, sangat ketat, itu kan cenderung untuk kurang vitamin, ketakutannya jadi ngedrop badannya kan, karena imunitasnya itu ngedrop juga. Nah makanya dengan adanya susu kolostrum ini, kita mencegah hal tersebut untuk terjadi. L-carnitin adalah suplemen yang sering sekali dipakai oleh orang-orang yang biasanya olahraga dan nge-gym ya, karena ini dia sangat membantu dalam metabolisme lemak. Dia mempercepat proses metabolisme lemak untuk jadi energi. Jadi dia sangat bantu untuk weight loss ya. Kasein itu dia adalah protein lambat serap. Karena dia lambat diserap, jadinya itu kenyangnya lebih lama. Kan lapar itu dia di salah satu yang men-trigger rasa lapar itu lambung itu kosong kan. Jadi dia mengirim sinyal ke hipotalamus, oh ini butuh makan gitu. Jadi dengan adanya protein yang lambat serap ini, si kasein, kita jadinya lambungnya itu terisi lebih lama. Jadinya kita kenyangnya lebih lama juga gitu, karena dia diproses lama gitu, dibanding kalau misalnya diprosesnya cepat, contohnya kayak minum-minuman gula itu dia cepat lapar lagi karena dia udah selesai diproses, jadi kosong lagi gitu anggapannya. Ya, jadi Herslim ini boleh menjadi meal replacement, dia aman untuk breakfast sama dinner ya kan, biasa itu kan cenderung lebih sedikit porsinya, jadi kalau mau makan 3 kali sehari, ini Herslim boleh dijadikan meal replacement pagi sama malam. Kalau untuk siang nggak usah jadinya, jadi kan minumnya memang 2 kali sehari juga dianjurkan kan, tapi kenanya masih boleh tambahin makan lagi kalau masih lapar. Tetapi ini aman kalau mau jadiin meal replacement, jadi dia single diminum Herslim aja gitu pagi atau malam.